wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia, marilah kita bersama-sama di pagi hari yang sejuk tanggal 18 bulan Rajab. Ya. Kita bersama-sama menjaga puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas segala anugerah yang dilimpahkan kepada kita, baik yang berupa materi maupun yang bukan materi. Ya, kesehatan, kesempatan, sehingga kita jumpa kembali di majelis yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rasul yang terakhir. Ya, tidak ada rasul sesudah beliau. Oleh karena itu syariatnya sudah paripurna. Ya, lengkap sekali aspek kehidupan, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan sesama manusia, dan juga hubungan kita dengan makhluk-makhluk lain selain manusia. Ya, kadang-kadang kan makhluk lain itu jadi objek. Ya, sampean duwe sepeda motor, aku tuh butuh sepeda motor, itu kan objeknya. Pokoknya dibayar, regane pas. Nah itu namanya muamalah kan gitu ya. Ada Joko durung nikah, ya ono perawan. Ya, mulai khitbah ya lamaran, kemudian akhirnya nikah. Itu ada syaratnya kan ya. Kudu calone mantene lanang, kudu lanang temenan, wedoke kudu wedok temenan. Enggak oleh lanang karo lanang, wedok karo wedok. Lain akan dijelaskan lagi. Ya. Ya, harus ada walinya, ada saksinya, ada ijab qabulnya gitu ya. Itu hubungan diatur semua lengkap di dalam Islam. Kita lanjutkan surat At-Tariq ya. At-Tariq. Nah, itu pun sudah jelaskan An-Najmus Saqib ya, bintang yang menembus. Kalau Tariq itu kan jalan, beda ya. Tariq dengan At-Tariq ya. Ini penting ayat 5 dan sampai 7 aja saya jelaskan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma intafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Shadaqallahul azim. Fal yang duril insan, maka hendaklah manusia. Ya, lamnya disebut lamul amr, perintah gitu ya. Perintah untuk apa? Memperhatikan. Nah, kita punya pikiran. Ya. Mimma khuliq, dari apakah dia manusia itu diciptakan? Wis nikah durung iki. Konco. Khuliqa mimma intafiq, dia manusia diciptakan dari air yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib ya, air itu keluar antara tulang rusuk dan tulang dada. Ini kita suruh perhatikan ya. Nek saiki komisen biyen ku asale teko apa ya. Ya saiki tadi jenderal biyen asale kok padha nih ya. Sayyidina Ali juga pernah ya, beliau menyampaikan itu, asalmu kok apa, akhirnya besok wis rawi lepas jadi batang jadi bangkai podo
salah satu bukti pemeliharaan Allah atas manusia dan kekuasaan adalah kejadian manusia itu sendiri. Ya. Hubungan itu apa? Hubungan suami istri, atau karena teknologi modern barangkali sudah dengan alat, ya. Kok gak jadi ono bayi tabung. Ya, akhirnya ya yang sudah campur itu antara sperma dan sel telur perempuan itu ya dipasang di rahim. Ya, saya kadang-kadang ngaji ini disambati, duwe anak loro, siji wis duwe anak, padha-padha dadi manten, siji durung duwe anak. Ya. Ya itu anugerah Allah, ya. Kalau saya mau buka rahasia saya, 9 wulan gendong aku, Pak. Ya. Nikah ulan 9, seulan 6 wis gendong. Ya anugerah Allah katanya. Maka karena itu manusia diperintahkan untuk memikirkan hal tersebut agar mereka dapat sampai kepada kesimpulan bahwa ada pemelihara yaitu Allah dan ada juga yang ngawasi selalu menyertainya. Ya. Mulai gabung antara sperma mani dengan sel telur perempuan itu diawasi terus oleh Allah. Ya. USG umur-umur tertentu Allah tuh tidak pernah lepas dari pengawasan itu. 9 bulan lahir kan ya. Ya, itu juga diawasi terus. Asalnya teteknya ibu belum mengeluarkan, setelah air dibarengi dengan keluarnya air susu kalau normal begitu. Dan itu adalah ASI itu ya, air susu ibu itu makanan eksklusif ya, tidak bisa digantikan yang nilainya seperti itu. Paling tidak kan sekarang 6 bulan ya. Islam itu boleh sampai 2 tahun. Haula ini kamila ini. Ya Allah berfirman, kalau ragu tentang adanya pemeliharaan dan pengawasan, maka hendaklah manusia yang perhatikan, yakni berpikir, merenungkan dan meneliti ya. Dari apakah manusia-manusia ini diciptakan ya, tanpa menunggu. Langsung ayat berikutnya Allah menjawab, yang membuka sekelumit dari hakikat kejadian manusia bahwa dia diciptakan dari air yang terpancar yang keluar antara tulang rusuk dan tulang dada. Ya. Kata khuliqa ya, kalau bahasa Arab itu kata itu kalimah. Ya, kalau kita itu kalimat itu sudah susunan kata. Tapi bahasa Arab kalimah itu kata. Kalau sudah susunan namanya kalam. Ya kata khuliqa terambil dari kata kholaqa yang secara umum yang diartikan dengan mencipta. Kalau ya, kholaqa mencipta, aktif. Kalau khuliqa dicipta. Ya, dengan penekanan tentang kehebatan ciptaan. Khalaqas samawati wal Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta itu kan hebat. Enggak ono sing iso bandingi kan. Jangan kan itu. Gawe laler lho. Allah menantang sapa sing iso gawe laler. Lubab. Ya. Itu dari Quran Anda. Ya. Kalau membuat kotor-kotoran supaya laler dan celok itu mungkin bisa orang, tapi gawe laler. Ya kan bisa tempat kotor-kotor itu lalat datang. Itu kita bisa mungkin mendatangkan lalat, tapi bukan menciptakan lalat. Ya, ayat ini menggunakan bentuk pasif yaitu khuliqa, yakni tidak menyebut siapa pelaku yang menciptakan. Hal ini agaknya dimaksudkan agar perintah merenung dan memikirkan itu angen-angene menungso itu loh, karakter. Tidak meluas hingga merenungkan pula sang pencipta, angen-angen tok, ya, fokus gitu, fokus. Ya. Kedadaanku ki biyen saka apa. Dengan demikian pikiran terpusat sepenuhnya kepada upaya menyadari asal usul kejadian, bahkan agar dapat menarik kesimpulan-kesimpulan, ya, kesimpulan bahasa Arab natijah, dalam bahasa Inggrisnya conclusion, corongnya konklusi. Ya, telah merenung itu
biar kita bisa menarik kesimpulan opo. Ya. Di balik penciptaan itu antara bahwa kalau setiap manusia ada pemelihara dan pengawasnya, masing-masing manusia ada yang ngawasi, maka tentulah ada tujuan dari pemeliharaan dan pengawasan itu. Ya, tadi qad sami Allah qala ladina, ya. Yang dibaca gitu ya. Allah mendengar apa yang diucapkan, ya. Ada seorang istri mengadukan halnya, ya, suaminya kurang peduli terhadap istrinya, didengar oleh Allah. Jadi masing-masing, zaman dulu, zaman sekarang, zamannya masing-masing diperhatikan. Ya, ucapan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan kita juga demikian pula. Tujuan akhirnya pasti dibangkitkan manusia itu, ya, besok di mahsyar kan. Untuk apa? Dimintai pertanggungjawaban. Beripatmu kok ngapa, ya? Ya, telingamu untuk apa? Kakimu berjalan kemana? Itu nanti diminta pertanggungjawaban. Ya, dia manusia itu akan dihidupkan lagi setelah kematiannya, dan dia, ya, manusia akan memperoleh ganjaran serta balasan segala amal perbuatannya. Jika ia ragu tentang hal ini, kan banyak ya orang nggak percaya, ya, maka hendaklah ia merenung tentang asal kejadiannya. Bukankah yang menciptakannya dari air yang memancar kuasa untuk menciptakannya kembali setelah kematiannya? Makna yang tarik ini dibuatkan oleh ayat-ayat terakhir surat ini, ya. Nanti kita akan sampai ke sana. Kata David, memancar, ya. Kalau air mancur itu dibuat, ya, ada alatnya supaya, ya, mengisyaratkan bahwa air itu sendiri yang memiliki sifat memancar, ya. Air ini, air mani itu punya sifat di dalamnya itu yang mancar. Ia tidak dapat dipancarkan tanpa mancar dengan sendirinya, sehingga jika seorang bermaksud menahan pancaran, maka orang tersebut tidak akan mampu menahannya. Nek sampean pipis, mau kencing, ini kalau wonge wakeh sungkan, isik dimpet. Ya, golek papan sing sepi itu kalau kencing. Kalau air mani tidak bisa. Ini maksudnya mimma intafik gitu. Di balik itu tujuannya mungkin macam-macam, ya, supaya sampai kepada tujuannya untuk bisa bergabung dengan sel telur. Itu belajar biologi begitu. Saya mulai kecil belajar biologi praktek. Ya. Di pekarangan saya itu ada salak. Ya, salak itu antara salak jantan betina itu beda. Ya, kadang-kadang salak betina mekar, kembangnya, salak jantan nggak ada. Aku ngon golek, ya. Ibu saya suruh ngon golek kembang salak lanang. Ya, kadang-kadang di Tegalan atau ya, kemudian sudah dapat, hati-hati loh. Salak itu kan orine kayak mengambil itu butuh hati-hati. Ya, kemudian ya dikawinkan. Sampai sekarang itu saya mengawinkan tanaman. Ya, ada tanaman buah yang itu umurnya tidak habis-habis. Ya, sudah lebih 10 tahun tanaman itu tetap, ya, hanya saya rawat saja, dipupuk, ya. Kalau cabang-cabang yang sudah tua dipotong, nanti semi lagi, semi itu nanti kembang. Nah, kembangnya ini harus dikawinkan. Ya, ia tidak dipancarkan tapi memancar dengan sendirinya, sehingga jika seorang bermaksud menahan pancarannya, maka orang tersebut tidak akan mampu menahannya. Air yang dimaksud adalah air mani atau sperma. Banyak pelajaran yang dapat ditarik dari air yang merupakan asal kejadian manusia itu, antara lain adalah kelemahan manusia. Ya, seakan ayat ini menyatakan kepada manusia, hai manusia, engkau lemah, tidak memiliki kekuasaan. Air yang terdapat dalam dirimu sendiri, engkau tidak mampu menahan pancarannya. Sampai awal yo gak iso ngempet.
Itulah asal kejadianmu. Ya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berucap, manusia, mengapa engkau angkuh, mengapa kamu sombong? Engkau ciptakan dari air yang hina, ya, engkau berjalan membawa kotoran dalam perutmu. Ya, dalam perut kita ini ada ya, makanan yang belum terbuang, ya, itu kan bawa kotor. Kemana-mana kita bawa itu. Hanya fikih ngatur, ya. Yang di dalam ya di dalam, bersuci itu bagian luar-luar. Dan badanmu kelak jika mati akan menjadi bangkai yang menjijikkan. Ini ucapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini mengingatkan kita, ya, ya ciptakan luar biasa. Manusia bisa pinter macam-macam, ya. Zaman dulu Fir'aun itu hebat. Fir'aun itu hebat kan, iya, bisa memerintahkan buat piramida macam itu hebat. Tapi sayangnya dia tidak beriman kan gitu. Ya, alangkah jauh jarak antara asal kejadian manusia dengan kemampuan yang dimilikinya setelah dia dewasa dan berpengetahuan. Setetes air itu kini telah menjadi seorang manusia yang mampu menembus angkasa. Ya, kepingin lungo, ya, bikin kendaraan di darat. Ada sepeda panjang, sepeda motor, ada yang roda 4 kan gitu ya. Ya, ada kereta api. Di laut ada yang di atas permukaan, ada yang di bawah permukaan kapal selam. Ya, di udara bisa sampai menembus ke bulan sementara ini. Ya, belum teropong-teropong bintang yang bisa, ya, tahu bahwa bintang itu miliaran, ya. Kadang-kadang ditemukan bintang baru namanya belum ada, kemudian dikasih nama. Itu manusia setelah, ya, belajar yang asalnya podo. Ya. Kenapa kok kabeh pinter? Nggak, Allah tidak suka begitu. Kenapa kok nggak kabeh sugih? Ya, nek kabeh sugih sing kongen nyaponi masjid gak ono. Ya. Sing kongen ngrangkati, ya, apakah tuh manggis, apa itu jagung. Ya, jadi ini kuasaan dunia bisa berjalan dengan baik karena macam-macam itu. Ya, zaman dulu Pak, hubungan itu namanya PTT, pos, telepon, telegraf. Sekarang sudah ketinggalan zaman itu. Tidak ada alat-alatnya, sudah masuk fashion, sudah masuk, ya, museum itu. Itu manusia. Ya, dulu baca koran dengan televisi, korannya metu dulu. Ya, sekarang televisinya lebih dulu. Ya, metu televisi baru besoknya dicetak koran. Itu perkembangan. Tapi ingat, kata Allah mengingatkan, asalmu biyen yok dadi teko apa, gitu loh. Ya, supaya manusia enggak sombong. Tetes air itu telah tumbuh dan berkembang sehingga mampu mengetahui sebagian rahasia alam. Perjalanannya dari tetes air hingga mencapai tahap yang di atas menunjukkan bahwa di balik pertumbuhan, perkembangan dan kebersihan itu pasti ada yang memelihara, yang mengelolanya, serta ada pula yang mengamati dan mencatat segala yang dilakukannya. Ya, punya HP misalnya, atau untuk hubungan yang penting, atau kadang-kadang hanya untuk chatting, ngobrol-ngobrol yang tidak ada gunanya kan. Ya. Maaf saja ya, Pak Januddin tidak punya HP. Tapi dulu kan pernah ada orang-orang dihubungi Pak Januddin butuh duit karena keluarganya, ya saya umumkan lewat sini, Pak Januddin tidak punya HP gitu. Jadi kalau ada begitu itu mesti orang menipu kan gitu ya. Jadi untung saya tidak punya HP itu. Ada rahasia, ada hikmahnya gitu ya. Itu banyak yang menghubungi saya. Apa betul Pak Januddin? Oh enggak betul itu. Ya kata as-sulbu ya. Ini sulbi wa taroib ya, adalah tulang belakang. Tulang yang gandeng apa itu? Iga itu ya. Itu termasuk pusat saraf di samping otak kepala. Atau tulang punggung ya sama. Sedangkan kata
at-taraib berarti tulang dada. Sementara mufassir ya ahli yang masuk Al-Quran memahami kata as-sulb itu adalah tulang belakang pria dan at-taraib adalah tulang dada. Tempat wanita meletakkan kalungnya. Pendapat lu ya bisa macam-macam. Yang penting tidak menyimpang tujuannya ayat ini apa. Di sisi lain ya menurut Imam Asy-Sya'rawi ini ya ulama Mesir kontemporer, air wanita tidak memancar ya, air wanita tidak memancar, hanya air pria yang memancar. Pada ya ayat di atas menyifati air itu dengan sifat memancar. Hal ketiga yang tidak kurang pentingnya adalah air dilukiskan keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada, bukannya dikatakan keluar masing-masing dari tulang punggung dan tulang dada. Jadi di antara tulang punggung dan tulang dada. Atas dasar itu, maka kita dapat berkata bahwa air yang dimaksud adalah sperma pria yang keluar di antara punggung dan tulang dadanya. Tentu saja arti keluar tidak harus dipahami dalam arti terpancar sehingga tampak dari sana, tapi kata ini dipahami juga dalam arti awal pergerakannya serta cikal bakal kejadiannya. Ya, pancar itu kan sudah ada tempat tertentu, tapi sebelum di tempat tertentu kan ada proses. Ya. Modo Pak sing di tangan jagung, karo sego, ya untuk laki-laki jadi sperma, untuk wanita jadi sel telur. Ya, iku nek ana sing ngawasi, gak dadi ngono. Ya, kemudian ada fasih yang lain namanya tafsir Al-Muntakhab ya, itu mungkin gabungan ilmu ya, ilmu modern sains dengan ayat Al-Qur'an. Ya, disusun oleh tim dari para pakar Mesir ya. Ayat di atas dikomentari antara lain sebagai berikut. Dari berbagai studi genetika, ini sains ya, yang dilakukan belakang ini dapat penjelasan bahwa cikal bakal organ reproduksi, ya alat vital itu bahasa jelas kan gitu ya, baik laki-laki punya sendiri, bentuknya tertentu, wanita punya sendiri, itu harus dijaga. Ya semuanya harus dipelihara, nggak boleh untuk diabaikan. Ya, laki-laki usia tertentu dikhitan untuk menjaga kebersihan antara lain. Ya cikal bakal organ reproduksi ya, tujuannya begitu, laki-laki dan perempuan. Ya. Ini kadang-kadang disalahgunakan orang. Ya. Disalahgunakan ya, untuk hiburan kan enggak gitu ya. Untuk rekreasi, mesti reproduksi untuk rekreasi. Banyak itu, baik televisi maupun ya polisi gerbek, ada pasangan mesum yang bukan suami istri, lah itu mensalahgunakan itu. Ya, dan organ pembuangan dalam tubuh janin terdapat di antara sel-sel tulang muda yang akan membentuk tulang punggung dan sel-sel pembentuk tulang dada. Sedangkan cikal bakal ginjal terletak pada tempatnya yang normal, demikian pula testis ya, yang telah terbungkus dalam kantung. Ya istilah-istilah yang ya. Jadi dalam perut itu dapat makanan ya, tapi melalui plasenta. Nah, bahasa Indonesia ini hari-hari ya, hari-hari. Nek jenengan dahar mesti ana sisane kebuang. Minum juga jadi pipis kan gitu. Ya karena kekuasaan Allah lewat plasenta itu tidak ada. Ya. Nanti kalau ada fungsi anusnya apa kan itu mengotori ibunya kan begitu ya. Ini kuasanya Allah. Jadi ya ikut makanan itu, ikut aliran darah, ya kembali lagi. Insya Allah kalau ibunya sehat, janinnya juga
sehat, gitu lah. Kalau ibunya sakit-sakitan, ya bayinya kurang lebih ya seperti itu, kurang sehat. Nanti ada istilah-istilah tadi itu, testis itu, coro-corone pring-pringsilan, ngerti ya? Ya, bakso sampean. Ya, itu sudah ada di kantongnya. Ya, sing normal loro Pak ya. Ya, kadang-kadang nek siji. Ya. Ya, saya kadang-kadang perhatikan anak kecil guyon pian. Unjung-unjungnya kok loro, oh besok bojone loro. Iku guyone pian. Ya, demikian pula urat saraf yang menyalurkan rasa kepada cikal bakal itu dan membantu memproduksi sperma dengan cairan-cairan lain yang menyertainya. Ya, itu kan sudah berupa campuran ya, yang juga berasal dari tulang dada ke-10 yang mengarah ke tulang sumsum antara tulang rusuk ke-10 dan ke-11. Ini tulisan sarjana-sarjana Mesir ya. Belajar genetika ya, ilmu tasrih barangkali ya, anatomi. Dengan demikian jelaslah bahwa organ-organ reproduksi, ya, urat saraf perasa dan pembuluh darah di sekitarnya muncul di tempat antara tulang punggung dan tulang dada. Ini penjelasan ya secara ilmiah semacam itu. Ya, Quran hanya baina sulbi wa taroib, itu punya Quran. Kemudian para pakar itu meneliti semacam itu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang kurang beres, ya tadi nikah 5 tahun kok dorong punya keturunan, itu bisa dilihat dari ini, apanya, di mana letaknya, kan gitu. Ya. Itu ikhtiar manusia. Ilmu itu kan sifatnya nisbi, tidak mutlak. Ya, ketemu ilmunya apa pasti dia nanti akan punya keturunan. Wallahu a'lam. Ya, belum tentu juga gitu loh. Ya, benar bahwa penciptaan manusia terjadi akibat pertemuan sperma dan ovum atau indung telur wanita. Tapi ayat di atas menekankan, sebagaimana banyak yang lain, menekankan peranan sperma laki-laki. Punya peran. Ini agaknya untuk misalkan bahwa jenis kelamin anak ditentukan oleh sperma itu. Ya, anak mulanang pahangan wedok itu tergantung spermanya bapak, bukan indung telur ibu. Ya, dalam konteks ini Allah berfirman dalam surat Baqarah ayat 223, nisa'ukum harsul lakum. Istri kamu adalah ladang bagi kamu. Suami adalah petani yang menanam benih dan istri adalah ladang yang menampungnya. Benih apapun yang dalam suami maka itulah yang akan tumbuh. Nandur kentang, panen kentang. Ya. Nandur jagung, panen jagung. Ya. Tidak sebaliknya. Misalnya nanam mangga kok berbuah pisang kan. Ya, ilmu pengetahuan modern saya kayak gitu. Ya, ini kalau betul-betul anaknya suaminya tes DNA menunjukkan, ini setelah lahir tes DNA lu kok gak foto dengan suaminya. Ya, tapi belum berani orang untuk tes DNA. Jangan-jangan istrinya pernah selingkuh kan gitu ya. Selingkuh itu ya bisa aja, suami juga bisa selingkuh, istri juga bisa selingkuh. Nanti kan jadi geger itu. Ya, oleh karena itu, ya as-solihat, ya cari istri yang solihah, itu maksudnya begitu, yang menahan, yang menjaga dirinya. Karena nanti bisa pengkhianatan. Ini jane duduk anak bojone tapi anak wong liya nanti dapat warisan, itu kan persoalan, gitulah. Ya, jadi kalau tanam mangga tak mungkin akan tumbuh pisang. Ya, demikian juga yang berkaitan dengan kejadian manusia. Jika yang dicampakkan ya sperma laki-laki ke rahim adalah benih manusia yang berjenis kelamin laki-laki, maka anak yang lahir adalah laki-laki. Dan bila benihnya perempuan, maka yang lahir adalah
perempuan. Nah ini sekarang ilmu gizi bisa enggak? Ya, supaya laki-laki ini benihnya nanti sesuai dengan pilihan yang dikehendaki. Dengan makanan tertentu bisa enggak nanti anaknya jadi laki-laki, dengan makanan tertentu nanti anaknya bisa perempuan. Orang dulu kan dari mulai kan ya, kadang-kadang anak yang gilir kacang, lanang wedok gitu ya. Kalau saya ini wolu ya, tapi tidak gilir kacang. Ya, wolu tapi karek loro. Ya. Itu kuasa Allah juga ya. Ya, saya relatif ya tidak terlalu pendek lah umur saya. Saya tidak akan mati muda banyak. Saya tidak akan mati muda karena usianya sudah tua. Kapanpun dijemput oleh malaikat Israel ya sudah tua gitu deh. Alhamdulillah ya. Saya kira itu ya. Tapi ini penting ya, ayat 2 ini supaya sadar manusia itu diawasi, dikontrol oleh Allah kapanpun dan dimanapun, banyak orang atau sepi orang selalu diawasi oleh Allah. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan apa yang diberikan oleh Allah pada kita, baik yang berupa materi maupun yang tidak berupa materi. Hati kita mudah-mudahan selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها إلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات الحاجة بعد المجد الرحمن الرحيم اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إنك أنت علام الغيوب اللهم أرنا حقا حقا حسن اتباعه وأرنا الباطل باطلا حسن اجتنابه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.